Revisi Undang-Undang KPK sebelumnya dinilai oleh kelompok masyarakat sipil akan melemahkan lembaga anti korupsi itu. Namun penyidik KPK yang berintegritas tetap berupaya untuk membuktikan KPK masih bertaji. Revisi Undang-Undang KPK yang digagas pemerintah dan DPR pada tahun 2019 lalu mendapat kritik keras dari masyarakat sipil saat itu. Sebab sejumlah pasal krusial yang direvisi justru dinilai melemahkan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di negeri ini. Apalagi proses pembahasan revisi undang-undang ini digelar DPR dalam waktu yang cukup singkat dan hanya berlangsung selama 12 hari. Pengesahan revisi Undang-Undang KPK itu lalu disambut dengan unjuk rasa besar-besaran oleh mahasiswa di sejumlah kota termasuk di Jakarta. Saat itu sejumlah tokoh dan mahasiswa mendesak pemerintah untuk membatalkan pengesahan Undang-Undang KPK dengan mengeluarkan Perpu. Namun Jokowi yang sebelumnya berjanji mempertimbangkannya akhirnya tetap menyetujui Undang-Undang KPK dan menyarankan masyarakat menggugatnya di Mahkamah Konstitusi. Dengan berlakunya Undang KPK yang baru, KPK dinilai tak lagi memiliki taji. Bahkan masyarakat tidak lagi berharap banyak pada upaya serius pemberantasan korupsi di negeri ini. Namun penyidik dan pegawai KPK masih berupaya keras untuk membongkar berbagai praktik korupsi yang terjadi di dalam negeri. Hasilnya beberapa kasus korupsi besar terungkap juga ke publik. Bahkan dua menteri kabinet Jokowi, yakni mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan mantan Menteri KKP Edi Prabowo ditangkap penyidik KPK karena terlibat kasus korupsi bansos dan menerima suap benih lobster. Penyidik KPK juga berhasil mengungkap berbagai kasus pencurian barang bukti dan juga penerimaan suap yang dilakukan penyidiknya sendiri yang kini juga menyeret-nyeret sejumlah nama komisioner KPK. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.